Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, Bante, apakah bisa sedikit menjelaskan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh meditator, ya, atau yogi pada saat meditasi tentunya, ya. Oke. Jadi pertanyaannya adalah sikap yang perlu dimiliki oleh seorang meditator selama meditasi. Nah, ini Bante asumsi pertanyaannya adalah tidak hanya dalam konteks retret, tapi juga misalnya meditasi di rumah, ya. Nah, oke. Jadi tidak hanya berlaku di retret saja, tapi di mana saja setiap kali Anda meditasi, ya. Oke. Yang paling penting, ya, menurut Bante itu adalah kita harus punya niat untuk melepas. Nah, jadi waktu kita meditasi, kita harus melepas setidaknya gitu, ya, jam kita meditasi itu. Atau misalnya selama kita ikut retret, kita perlu melepas semua hasrat lainnya, kecuali apa? Mau meditasi. Ya. Nah, jadi melepas juga metode yang sudah dipahami selama ini. Nah, jadi betul-betul seperti gelas yang kosong gitu, ya. Nah, baru yang seperti itu baru mudah nanti dibentuk, ya, batinnya juga. Nah, melepas ini di dalam Pali disebut sebagai nekkhamma, ya. Artinya bisa sangat luas, bisa melepas sementara, ya, melepas hasrat tentang keinginan indera, ya, juga melepas keduniawian, ya, misalnya seperti biku, ya, jadi samanera pakai jubah melepaskan semua kehidupan umat awam gitu, ya. Nah, tapi bagi yogi mereka juga melepaskan keduniawian, meskipun mungkin hanya sepekan aja, atau misalnya seminggu atau 10 hari dan lain sebagainya, ya. Jadi selama retret mereka itu mengembangkan nekkhamma atau melepas keduniawian. Nah, itu perlu. Jadi dengan sikap yang ingin melepas tersebut, ya, nah, itu bisa meredam hasrat-hasrat, ya, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran, ya. Nah, semua yang muncul kekhawatiran di dalam meditasi itu kan karena apa? Masih melekat, deh. Masih mau planning, masih muncul ide-ide baru dan lain sebagainya. Dan kalau ide-ide itu muncul, bawaannya mau apa? Dicatat, takut lupa dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kan akan mengganggu meditasi. Nah, jadi apakah Anda meditasi di rumah atau pada saat retret, ya, penting sekali ada pikiran yang ingin apa? Melepas. Sementara, kalau kalian belum bisa melepas seumur hidup, ya, Anda bisa melepas sementara. Misalnya 1 jam ke depan ini saya mau melepas semuanya, saya nggak mau berpikir, saya nggak mau khawatir, ya, merencanakan ini dan itu. Pokoknya saya cuma mau meditasi. Jadi betul-betul lepas, ya, 1 jam ke depan itu tidak mau melakukan apa-apa selain meditasi. Itu penting. Nah, yang kedua, ya, sikap yang baik yang kedua yang perlu dimiliki itu adalah merasa puas. Nah, jadi merasa puas ini kalau kita bisa kembangkan dalam batin kita bisa meredam ekspektasi, ya, atau harap-harap, keharapan, ya, untuk cepat maju, ya, untuk cepat punya konsentrasi dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kita harus redam. Keinginan itu sih bagus, ya. Kalau ada ya penting juga, ya. Kalau nggak ada keinginan untuk maju, bagaimana Anda bisa melalui setiap sesi Anda, ya enggak? Nah, tentunya kita meditasi ya untuk maju supaya batinnya lebih baik. Tapi pada saat kita fokus ke objek, kita tidak bisa maju itu dengan hanya berharap saja, ya. Nah, sesuatu itu terjadi, sesuatu itu bisa kita dapatkan kalau kita bisa fokus untuk melakukan atau mempraktekkan sebabnya. Oleh sebab itu, jika Anda ingin punya konsentrasi misalnya, Anda tidak bisa hanya berharap, oh supaya konsentrasi datang, semoga konsentrasi datang, ya. Tiba-tiba punya konsentrasi, nggak mungkin, ya. Nah, jadi kita harus tahu kenapa orang bisa punya konsentrasi. Nah, apa sebabnya?
Nah, sebabnya adalah ya kesadaran yang terus-menerus ke objek dengan batin yang seimbang untuk waktu yang lama. Nah, itu jadi konsentrasi. Oleh sebab itu apa? Mulailah menyadari setiap momen ya objek. Jadi tidak lepas dengan santai fokus ke objek, menyadari objek, memperhatikan objek gitu. Nah, nanti itu baru jadi konsentrasi. Nah, tapi waktu mempertahankan kesadaran tersebut, kita harus puas ya, dengan batin yang puas bahwa misalnya meditasi pernafasan ya, contohnya objek pernafasan. Jadi kita harus puas dengan hanya menyadari nafas. Jadi jangan waktu kita menyadari nafas, kita maunya punya nimitta, punya jhana, dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah. Jadi setiap momen, nafas itu, setiap nafas gitu, masuk, keluar itu harus dinikmati. Ya, dinikmati artinya puas. Hanya dengan sekadar tahu nafas. Kata orang tuh plain ya, tapi sebetulnya itu banyak hal baik terjadi di situ. Artinya apa? Setiap momen Anda menyadari nafas, ya, tidak ada kotoran batin yang muncul. Tidak ada kekhawatiran. Ya. Terus juga setiap momen Anda mengumpulkan kebajikan. Anda mengendalikan pikiran Anda. Ya. Nah, jadi setiap momen itu Anda mengumpulkan kusala, Anda mengumpulkan parami. Setetes demi setetes, nafas demi nafas gitu ya. Nah, nanti tidak disadari, oh sudah 1 jam. Oh, berarti Anda mengumpulkan banyak kebajikan selama 1 jam. Nah, untuk itu kalau Anda memahami manfaatnya ya, meskipun hanya per nafas gitu, menyadari nafas 1 demi 1 gitu ya. Nah, itu ternyata banyak manfaatnya, maka Anda bisa puas dengan hanya setiap detik, setiap momen itu hanya menyadari nafas saja. Ya, nah jadi rasa puas tersebut itu penting sekali. Itu untuk meredam apa? Misalnya rasa bosan, ya, terus tidak sabar gitu. Ya kenapa tidak sabar bisa muncul ya? Kenapa rasa bosan muncul? Karena yang kita hadapi atau yang kita dapatkan sekarang setiap momen itu tidak kita hargai. Yang kita hargai apa? Wah, punya konsentrasi, punya jhana, dan lain sebagainya. Ya? Nah, tapi kita tidak menghargai nafas yang sedang keluar masuk ini. Kita tidak menyadari, kita tidak menghargai ya, kesadaran terhadap objek dari momen ke momen. Kalau kita menghargai, maka tidak akan bosan, ya? Tidak juga tidak sabar. Ya? Pasti mudah sabar. Ya? Kemudian yang sikap sangat membantu lainnya apa? Fleksibel. Ya. Punya batin yang fleksibel itu penting sekali. Setiap kali kita mengembangkan kualitas batin apapun, tidak hanya pada saat meditasi. Nah, batin yang fleksibel itu seperti apa sih? Mudu. Ya. Mudu cita. Kalau dalam palinya, ya, mudu itu adalah lembut, ya, fleksibel. Nah, kalau bagi mereka yang sudah belajar Abhidhamma, ya, kita tahu di dalam Abhidhamma waktu menjelaskan tentang Sobhana Cetasika, ya, setiap batin yang bajik itu diikuti oleh batin yang lembut. Nah, itu juga yang bisa jadi jelas untuk membedakan antara misalnya waktu melakukan ketidakbajikan, ya, batin juga bisa senang, ya, misalnya dengan loba, dengan keserakahan, batin bisa senang. Nah, waktu melakukan kebajikan, batin juga bisa senang, ya. Nah, tapi meskipun sama-sama senang, yang satunya biasanya kaku, ya, karena mengejar sesuatu, melekat, ya, karena serakah. Nah, sedangkan kebajikan sifatnya lembut, ya. Nah, misalnya Anda pada saat melakukan kebajikan, apakah berdana, apakah menjalankan sila, kalau misalnya ada sesuatu yang kaku di batin, nah itu udah bukan kebajikan lagi. Pada saat itu pasti kotoran batin sudah muncul. Misalnya pada saat Anda ngantri untuk menyerahkan dana makan, ya, nah, Anda udah kesel. Nah, pada saat itu batin udah kaku, udah ketat, tegang. Ya. Nah, meskipun bisa bahagia, ya, tapi dia bercampur aduk dengan kotoran batin. Jadi batin itu harus lembut pada saat berdana, menjalankan sila, apalagi meditasi.
Nah, batin yang lembut ini ya, dia manfaatnya apa? Nanti mudah toleransi ya. Nah, jadi misalnya ada sedikit sakit ya atau sakit juga, batin itu tidak tegang ya. Tidak banyak penolakan ya, lembut dia. Karena lembut dia mudah diarahkan, mudah dibentuk ya. Juga pada saat kita meditasi, kadang-kadang ada suara ya yang ganggu, halangan-halangan lain, suara air hujan, suara kendaraan ya, orang keluar masuk atau sesama meditasi dia pindah postur ya. Pada saat itu ada sedikit banyak gangguan. Kalau batin itu tidak lembut ya, dia akan banyak penolakan. Pada saat menolak, coba batin dirasakan seperti apa? Seperti ketat, ada tegang ya, karena menolak, tidak mau gitu ya. Keras batinnya. Makanya kalau kita batinnya lembut gitu ya, mudah memaafkan, mudah toleransi ya, mudah sabar dan lain sebagainya. Nah, apa hal-hal yang bisa mudah bikin batin cepat lembut ya? Nah, kalau kalian perhatikan, seringkali guru meditasi ya menyarankan sebelum meditasi bisa kembangkan misalnya metta. Nah, kenapa metta? Metta itu adalah cinta kasih. Artinya waktu bermeditasi metta, kita itu mengembangkan niat tulus kita agar orang lain dan diri sendiri itu sehat, bahagia, ya, bebas dari penderitaan dan lain sebagainya. Intinya adalah mengharapkan kebaikan orang lain, ya, orang lain dan diri sendiri. Nah, waktu kita mengharapkan kebaikan untuk orang lain, batin itu kan lembut ya. Nah, enak gitu, lembut dan mudah dibentuk jadinya. Nah, oleh sebab itu, para guru karena melihat keefektivitasan dari metta ya, oleh sebab itu kebanyakan menganjurkan sebelum meditasi, coba bikin batinnya lembut dulu ya. Dengan apa? Mengembangkan cinta kasih. Apakah ke diri sendiri, apakah ke semua makhluk, atau ke makhluk secara spesifik, boleh sebentar ya, waktu ngerasa batin itu udah lembut, udah tenang ya, nah baru diarahkan ke objek utamanya, misalnya apa, nafas dan lain sebagainya ya. Jadi batin yang lembut itu juga penting waktu meditasi ya. Nah, tentunya kualitas-kualitas batin seperti melepas, merasa puas dan fleksibel seperti ini ya, harus ada yang memberi dorongan energi bahan bakar. Nah, oleh sebab itu kita butuh apa? Usaha. Nah, tapi usaha ini ya, seringkali meditator itu kebanyakan atau terlalu kurang, atau yang kita sebut sebagai kendur. Kalau usahanya terlalu banyak, dia jadi tegang. Kalau terlalu kendur usahanya atau terlalu kurang ya, dia akan apa? Ketiduran atau objeknya jadi kabur gitu ya, blur seperti itu. Nah, oleh sebab itu coba kita harus sepanjang latihan kita mengumpulkan jam terbang, kita mengumpulkan banyak pengalaman bagaimana sih takaran usaha yang tepat ya untuk bisa menyadari objek, mempertahankannya supaya tidak lupa dan selalu tersadari gitu ya. Karena apa? Kita mau punya kesadaran yang berkelanjutan ya hingga jadi konsentrasi. Nah, jadi usaha juga penting, tapi usaha yang apa? Seimbang ya. Nah, seimbang. Jadi selalu tahu kapan kita harus mengerahkan usaha lebih banyak, kapan harus mengendurkan. Nah, untuk mengendurkan dan mengerahkan usaha ini juga butuh keterampilan. Nah, sehingga di dalam retret itu adalah kita belajar bagaimana terampil ya untuk mengerahkan dan mengendurkan usaha ini. Intinya sih patokannya adalah objek tidak boleh lepas dari batin. Nah, setelah usaha, apalagi yang sekiranya perlu dikembangkan? Disiplin. Ya. Nah, tapi Buddha bilang bahwa disiplin ini juga sejenis usaha. Artinya kita perlu keluar dari rasa malas. Untuk keluar dari kemalasan perlu berusaha tentunya. Kemudian untuk memulai meditasi ya, juga perlu usaha. Kemudian untuk mempertahankan meditasi selama sesi meditasi juga butuh usaha.
Dan apakah satu sesi aja? Nah, kalau di dalam retret tidak hanya satu sesi, jadi untuk mempertahankan ya dari satu sesi ke sesi yang lain supaya tidak kendur ya. Nah, itu juga butuh usaha. Jadi agar tidak bolong gitu ya, juga perlu disiplin dan akhirnya balik lagi ke usaha. Nah, beberapa kualitas batin ini Bhante rasa penting sekali untuk dimiliki oleh seorang meditator, apakah meditasi di rumah atau di dalam retret. Kalau Anda punya kualitas-kualitas ini ya, Bhante harapkan ini bisa membantu Anda dalam menyelesaikan meditasi Anda dengan berhasil. Ya. Apapun nanti hasil yang akan didapatkan ya, Bhante rasa itu hanya tinggal tunggu waktu saja. Beberapa mungkin mendapatkan sesi-sesi yang nyaman, yang damai, yang hening, yang bahagia. Tetapi mungkin untuk meditator yang lain sudah mendapatkan nimitta, jhana, dan lain sebagainya. Bahkan kalau sudah mendapatkan level konsentrasi yang tinggi seperti jhana pun, kualitas-kualitas batin ini bisa memprotek ya, bisa menjaga kualitas batin yang sudah ada tidak mudah hilang. Bayangkan Anda punya jhana, tapi di luar meditasi Anda orangnya suka marah, ya, suka sebel sama orang, kesal dan lain sebagainya. Artinya Anda tidak fleksibel. Berarti nanti ya sesi berikutnya kualitas batin Anda akan apa? Goyah, jhana Anda akan rapuh. Ya. Oleh sebab itu kualitas-kualitas batin ini seyogianya dijaga ya, selama Anda mengusahakan untuk mengembangkan spiritual Anda. Demikian penjelasan Bhante dalam program Dhammakatha kali ini.